Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita masih membahas contoh soal stoikiometri, yaitu menentukan jumlah partikel zat. Disimak sampai selesai ya videonya. Dalam stoikiometri atau perhitungan kimia, besaran-besarannya dihubungkan dengan jumlah mol, sehingga lebih mudah untuk dikonversikan ke besaran yang lain. Nah, hubungan mol dengan jumlah partikel zat dirumuskan dengan X sama dengan N dikali L, di mana X adalah jumlah partikel, sedangkan N adalah jumlah mol, dan L adalah bilangan Avogadro yang nilainya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, untuk menentukan jumlah mol bisa dirumuskan dengan X per L atau jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Langsung saja ya pada soal yang pertama, tentukan jumlah partikel molekul dari 0,5 mol NH3. Jadi di sini diketahui N yaitu jumlah molnya adalah 0,5 mol, maka jumlah partikelnya bisa ditentukan dengan rumus X sama dengan N dikali L. Jadi sama dengan 0,5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, pada soal yang kedua, tentukan jumlah partikel atom hidrogen dari 0,5 mol NH3. Perhatikan, dalam setiap 1 mol molekul NH3 terdapat 3 mol atom H. Nah, karena di sini jumlah molnya NH3 adalah 0,5, maka jumlah mol dari atom H adalah 0,5-nya dikalikan 3, jadi sama dengan 1,5 mol atom hidrogen. Jadi sekarang kita bisa hitung jumlah partikelnya adalah X sama dengan N dikali L sama dengan 1,5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, hasilnya adalah 9,03 dikali 10 pangkat 23 partikel atom H. Pada soal nomor 3, tentukan jumlah molekul dari 5,4 gram H2O dengan atom relatif dari O adalah 16 dan atom relatif dari H adalah 1. Karena masih besarannya adalah massa, maka diubah dulu ke dalam mol, di mana rumus jumlah mol adalah massa dibagi dengan molekul relatif. Jadi sama dengan 5,4 per molekul relatifnya adalah 2 dikali 1 ditambah 16. Jadi 5,4 dibagi 18 adalah 0,3 mol. Jadi sekarang kita bisa tentukan jumlah molekulnya dengan rumus X sama dengan N dikali L. Jadi 0,3 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 hasilnya adalah 1,806 dikali 10 pangkat 23 molekul. Sedangkan pada soal nomor 4, yang diketahui adalah volume dari 5,6 liter gas metana atau CH4 dan berada pada keadaan standar atau STP. Jadi, kita tentukan jumlah molnya dengan rumus volume dibagi dengan volume molarnya. Volumenya adalah 5,6, kemudian karena berada dalam keadaan standar, volume molarnya adalah 22,4. Jadi, jumlah molnya adalah 0,25 mol. Maka, jumlah partikel dari gas metana adalah N dikali L sama dengan 0,25 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 1,505 dikali 10 pangkat 23 partikel. Selanjutnya pada soal nomor 5, tentukan massa dari 1,204 dikali 10 pangkat 23 molekul butana. Jadi rumus dari molekul butana adalah
C4H10 dengan atom relatif dari C adalah 12 dan H adalah 1. Jadi di sini diketahui X sama dengan 1,204 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, untuk mengubahnya ke massa, maka kita ubah dulu ke jumlah mol. Kita tentukan jumlah molnya dengan rumus N sama dengan X per L. Jadi sama dengan 1,204 dikali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi jumlah molnya adalah 0,2 mol. Sedangkan untuk menghitung massa, kita tentukan juga molekul relatif dari butana, yaitu 4 dikali atom relatif C adalah 12, ditambah 10 dikali atom relatif dari H, yaitu 1. Jadi sama dengan 58. Maka massa dari butananya adalah jumlah mol dikali molekul relatif, yaitu 0,2 dikali 58 sama dengan 11,6 gram. Kemudian pada soal nomor 6, tentukan volume dari 1,505 dikali 10 pangkat 23 gas CO2 atau karbon dioksida dalam keadaan STP atau standar. Jadi, X-nya adalah 1,505 dikali 10 pangkat 23 partikel. Kita tentukan lagi jumlah molnya dengan rumus N sama dengan X per L, jadi sama dengan 1,505 dikali 10 pangkat 23 per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi, jumlah molnya adalah 0,25 mol. Kemudian, untuk menentukan volumenya, karena dalam keadaan standar, maka jumlah molnya dikalikan dengan volume molarnya adalah 22,4. Jadi, volume dari karbon dioksida adalah 5,6 liter. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa like dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.